Halo semuanya, sebelumnya terima kasih karena sudah mengunjungi presentasi kali ini. Jadi saya Juan Taman Santosa dengan NIM 22 49 32 08 GE 09803. Jadi kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tutorial untuk WebGIS dan Geospasial Masap untuk Kabupaten Kayong Utara tahun 2024. Nah, tujuan dari pembuatan tutorial kali ini adalah satu, mengerti prinsip pembangunan aplikasi. Dua, mengerti skrip yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi WebGIS sederhana. Ketiga, membuat peta online, yaitu menampilkan objek titik, garis, dan area dengan menggunakan Leaflet.js. Dan yang keempat, mempublikasikan hasil pembuatan peta dengan beberapa aplikasi ke dalam website atau blog. Oke, selanjutnya ada bahan dan alat. Yang pertama, software yang digunakan kali ini yaitu QGIS versi minimal 3. Kemudian ada Visual Studio Code atau tidak ada bisa menggunakan Node+. Dan bahannya yakni file batas administrasi Kabupaten Kapang Utara skala output 1:25.000, sumber dari Badan Informasi Geospasial. Kemudian yang terakhir adalah internet. Nah, internet ini nanti digunakan untuk mengunduh dari plugin yang akan kita gunakan nanti. Oke, definisi. Sebelum masuk pada tutorial eh, presentasi ini, aku jelasin dulu dasar-dasar dari WebGIS dan Masap. Jadi WebGIS adalah aplikasi GIS atau pemetaan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media komunikasi yang berfungsi untuk satu, mendistribusikan, dua, ada mempublikasikan, kemudian mengintegrasikan, mengkomunikasikan, dan menyediakan informasi, baik bentuk teks, peta, maupun menjalankan fungsi-fungsi analisis geospasial lainnya. Kemudian selanjutnya ada Mashup, yakni aplikasi website yang menggunakan isi atau layanan dari lebih dari satu sumber untuk membuat layanan yang benar-benar baru. Nah, selanjutnya adalah langkah pembuatannya. Jadi ini ada 5 langkah intinya. Yang pertama, ada unduh data spasial daerah yang akan dibuat. Nah, nanti daerahnya kalau misalnya kalian mau nyoba bisa menggunakan daerah yang lain. Tapi kali ini aku nyontohin untuk daerah Kapang Utara di Pulau Kalimantan. Kemudian yang kedua ada buka save file di perangkat Luna QGIS. Yang tadi ya aplikasinya harus QGIS minimal versi yang 3 ke atas gitu. Dan yang ketiga, tambahkan base map sesuai yang diinginkan. Keempat, ada export hasil menggunakan plugin QGIS Web. Nah, dan yang kelima, buat peta online dengan Leaflet.js. Oke, langsung aja kita masuk pada langkahnya. Yang pertama adalah pastikan QGIS yang digunakan menggunakan QGIS versi 3 ke atas. Yang tadi aku bilang ya, kita harus pakai yang aplikasi QGIS yang versi 3 ke atas karena ada beberapa fitur yang memang adanya di versi ketiga ke atas. Seperti itu. Yang kedua, lakukan pencarian plugin QGIS to Web pada tab plugin. Nah, pada plugin ini terus kita klik yang manage and install plugins. Nah, tunggu aja. Nah, jika udah, nanti bisa di search aja langsung. Tulis saja QGIS 2. Nah, ini aku sebelumnya udah pernah download guys, jadi kayak nah nanti kalau misalnya mau install tinggal install aja di sini. Karena aku udah install jadi kayak kayak gini. Nanti kalau udah diinstal habis itu dicentang bagian sini. Nah, ini di checklist aja agar muncul pada tampilan tools di atas ini. Oke, kita close aja. Nah, apabila plugin QGIS webnya telah berhasil terinstall, maka terdapat tambahan tools di sebelah icon Python. Jadi di sini. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya buat file project baru pada QGIS dapat dilakukan dengan mengklik pada bagian New Empty Project gitu. Nanti kalian bisa buat project baru kayak gitu. Nah, ini aku udah sebelumnya udah masukin juga data-data yang aku pakai. Jadi kita pertama masukkan SHP jalan
Ini ada beberapa ya SAP-nya. Jadi yang pertama ada poin itu pemerintahan, terus jalan, sungai, pemukiman, dan administrasi kecamatan. Kayak gitu. Nah, di aku sebelumnya pada SAP jalan ini aku tulis jalan koreksi karena ini sebelumnya udah aku koreksi. Nah, bisa dilihat di Open Attribute Table. Jadi, pada SAP jalan ini dia tuh memuat banyak banget datanya, kemarin sampai 2 ribuan gitu. Jadi aku hapus, jadi yang kita pakai datanya itu untuk jalan arteri. Nih, jalan arteri, terus habis itu jalan kolektor sama jalan lokal. Kayak gitu. Nanti untuk jalan lainnya kayak jalan setapak dan jalan lainnya itu bisa dihapus saja. Jadi nanti dihapus datanya dan habis itu bisa di download ulang sebagai save file baru. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung memasukkan eh, data satelit. Nanti itu bisa langsung dicek aja di sini. Nah, kita kali ini masukin data. Yang pertama ada Google Satelit. Nah, tunggu aja dulu. Udah, kita masukin lagi data terrain. Ini untuk data satelitnya kalian bisa bebas ya mau masukin yang apa sesuai keperluan juga. Jadi ditampilin mau apa, nanti yang dimasukin apa, seperti itu. Terus aku juga mau masukin data hybrid, Google Data hybrid, terus habis itu dan yang terakhir kita mau masukin data OSM standar. Nah, nanti jika udah bisa dilihat ini ada empat satelit. Nah, ini bisa diancek-ancek aja nanti buat ngecek nanti kayak satelitnya tuh udah nyambung apa enggak. Oh iya, disclaimer ini kalian harus menggunakan internet ya, jaringan internet untuk bisa melakukan uh, input citra secara online. Oke, jika sudah semua data terinput, pastikan ya tadi aplikasi pluginsnya udah terinstall. Jadi aplikasinya bentuknya seperti ini. Eh, ya ini diklik aja. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti kita perlebar aja. Nah, nanti di sini mulai muncul nih kayak layer-layer yang udah kita input tadi. Ada pemerintahan, ada jalan koreksi, habis itu ada sungai, ada pemukiman, ada administrasi kecamatan juga. Nah, gitu. Nah, ini juga ada satelit-satelit dan Google-nya untuk base map-nya. Seperti itu. Jadi nanti untuk setelannya itu kalian juga terserah sama kalian mau gimana. Tapi di sini aku bakal checklist untuk bagian visible dan pop up. Nah, visible ini gunanya untuk nanti menampilkan pada hasil nanti web GIS-nya gitu. Jadi nanti bagian pada pemerintahan ini nanti bisa tertampil pada layar web GIS gitu. Ini pop up-nya juga nanti nanti kalau misalnya diklik nanti muncul pop up-nya seperti itu. Nah, ini nanti aku lihat di remarknya. Nanti kalian bisa ngecek pada bagian atribut table dari masing-masing SHP-nya. Dan ini diklik aja remarknya. Terus aku buat inline label. Jadi nanti waktu diklik nanti bisa muncul bagian remarknya. Jadi ini nanti apa namanya poin-poin ini nanti ikut muncul pada web GIS seperti itu. Ini jalannya juga kita checklist. Kebetulan ini juga datanya di bagian remark. Ini juga aku checklist. Jadi ini udah aku checklist semua ya, setelahnya udah ke checklist. Nah, yang bagian area ini yang di checklist pada bagian ini.
kita pastikan lagi ya. Nah, ini ada informasinya, ini wilayah administrasi. Nah, ini kan ada lokasi-lokasinya. Jadi kayak yang aku masukin bagian NAMOBJ ini. Jadi untuk daerah desa-desa, untuk daerah kecamatan maksudnya. Seperti itu. Yang lain juga kayak gitu. Ini kita cek bagian atributnya. Nah, tadi kan yang ada isinya itu di bagian remark. Jadi nanti yang muncul pop up, jadi misalnya kita klik yang satu ini, nanti yang bakal muncul di sana pop upnya jadi kantor polisi seperti itu. Jadi muncul informasi dari titik yang kita mau identifikasi informasinya. Oke, kita buka lagi. Oke, jika sudah kita pastikan semuanya, eh, kita pastikan semuanya datanya udah ke checklist. Nah, ini juga bagian base mapnya udah ke checklist juga bagian visible-visiblenya agar muncul pada web WebGIS-nya. Oh ya, sebelumnya tadi kita akan menggunakan dua metode, yaitu open layer dan leaflet. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke ini appearance. Nah, habis itu yang kita ubah di sini ada beberapa aja. Yang pertama, bagian layer list ini kita ubah jadi expanded. Yang pertama kita udah, setelah itu, nah nanti yang membedakan eh, penyetelan pada open layer dan leaflet itu nanti pada measure tools-nya ini. Nah, itu nanti jika pada leaflet, measure tools-nya ini kita ganti jadi metric seperti itu. Jadi karena kita kali ini nyobanya pakai open layer, jadi kita pakainya none. Nah, jika sudah, kita ke halaman selanjutnya bagian export. Nah, nanti kalian pastikan untuk mengekspor datanya pada lokasi folder yang kalian tahu gitu. Jadi kalian tentukan folder yang nanti di mana agar kalian nanti bisa bisa melihat outputnya, data outputnya yang nanti mengarahkan pada webnya. Nah, kayak gini kan. Nah, kalau aku kasih di responsi, taruh sini aja ya. Oke, select folder. Nah, kalian pastikan lagi ya foldernya ini udah sesuai sama yang kalian inginkan agar nanti waktu dicek kembali itu datanya ada pada folder yang Anda pilih tadi. Nah, kita klik select folder. Nah, udah, nanti kita pastikan lagi. Ini previewnya biarin 1000 aja. Ya udah. Oke, nanti pastiin lagi ya semuanya udah sesuai. Oh ya, yang bagian layer 2 ini kita visible, cek agar semuanya muncul. Nah, jika udah, nanti di beberapa aplikasi QGIS nanti bisa klik pada update preview ini, tapi di tempat aku nggak muncul, jadi kita langsung export aja. Tunggu. Nah, ini udah 100%. Nah, di sini udah muncul ya untuk pada metode open layers. Jadi kalau di open layers ini nanti ada toolsnya, ada zoom, zoom in dan zoom out. Dan ada pada bagian ini nanti bisa di checklist juga. Oke, nanti bisa di checklist. Terus nanti kalau bisa mau diganti juga bisa bagian base mapnya. Misalnya ini ya. Nah, nanti kalian udah nyoba ini jadi di checklist untuk ngetes apakah berfungsi sesuai apa yang kalian setel tadi. Misalnya ada beberapa yang tidak muncul,
Jadi itu mungkin kemungkinan ada bagian yang belum terchecklist, entah bagian visible-nya atau informasinya. Kalau mau melihat informasi dari titik yang kita inginkan, misalnya pada poin ini, kita klik kiri pada mouse tab, nah kayak gitu. Nah, nanti muncul pada poin ini itu isi informasi, yaitu kantor kepala desa Sungai Sungai Besar, seperti itu. Nah, ini dari marknya, ini tuh jalan lokal. Terus ada batas administrasi AR-nya juga. Di pada wilayah administrasi kecamatan Kuburaya, Kalimantan Barat. Di pemukimannya juga ada pemukiman dan tempat kegiatan. Oke, kita langsung aja ke step selanjutnya, yaitu ini kita oke aja, kita ubah jadi leaflet. Nah, itu nanti kita langsung ubah aja pada bagian appearance tadi, terus habis itu ke measure tools, dan kita ubah menjadi matrix. Jangan lupa ya, ini dipindah dari open layer ke leaflet. Nah, udah pastikan semuanya tadi udah diubah. Yang paling utama adalah ini measure toolsnya, kita ganti matrix tadi. Jika sudah, kita bagian export. Nah, kita posisikan lagi lokasinya sesuai sama yang diinginkan. Nah, jika sudah, di select folder, langsung aja di export. Tunggu sebentar. Nah, ini udah. Jadi yang membedakan dari OpenLayer dan Leaflet.js itu di Leaflet.js ada bagian ini measure distance area. Jadi ini kita bisa buat garis, jadi kayak menentukan jarak dari poin ke poin seperti itu. Kita buat poin di sini dan poin di sini. Nah, kita ini bisa melihat di poin pertama itu letaknya di mana koordinatnya. Jadi di sini dan sini yang terakhir. Nah, ini ada keterangannya distance atau jarak, yaitu ada 155.568 meter atau 155,57 km. Seperti itu. Nah, ini kita cancel, udah. Nah, ini juga bisa dipastikan lagi apakah sudah sesuai sama setelan tadi. Ini bisa dicek dan uncheck seperti itu. Nah, untuk datanya nanti bisa dicek lagi pada lokasi tadi yang sudah ditempatkan pada folder yang sudah ditentukan. Nah, ini tadi ada dua. Nah, ini tadi yang open layer, dan ini yang Leaflet.js. Seperti itu. Oke, kita selanjutnya masuk ke metode mashup. Eh, pada kali ini kita akan menggunakan data Leaflet.js. Nah, tadi yang terakhir yaitu ini. Nah, kita buka bagian ini, index HTML. Kita klik kanan, open with. Ini kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, ada HTML, ada body, ada script, seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan judul pada tampilan Leaflet.js kita, yaitu dengan cara pada bagian meta chart set UTF-8 ini kita enter. Nah, kita ketik aja seperti ini, title
cancel. Nah, belum tutup. Nah, kita tulis misalnya WebGIS script left left. Nah, gini aja. Nah, udah, nanti kita Ctrl S yang tadinya untuk meng-save script kita. Nah, kita buka lagi ya pada data FlashJS kita. Nah, ini tadi udah keubah namanya, nanti bisa dilihat ini jadi WebGIS Leaflet kayak gitu. Atau nanti mau diubah lagi namanya juga bisa. Kayak gini, misalnya tadi ya, WebGIS Leaflet di strip lagi. Misalnya Kapang Utara gitu ya. Utara kayak gitu. Mungkin ini kayaknya nggak kelihatan, cuma kita coba aja. Ini Ctrl S, jangan lupa. Kita lihat lagi. Nah, ini. Nah, pokoknya nanti ini keganti juga namanya di tampilan atasnya sini. Habis itu. Oke, habis itu dari sini kita lanjut. Nah, kita mau operasiin mashup tadi. Nah, tadi kan kita akan menampilkan objek titik, garis, dan area pada menggunakan yang Leaflet.js kayak gitu. Terus habis itu kita caranya pertama buka situs Leaflet.js. Nah, ini enter. Kemudian masuk ke tutorial. Udah, habis itu nah nanti ada tampilan seperti ini. Nah, nanti ada Leaflet Quick Start Guide. Guide ini. Nah, ini kita klik aja. Nah, udah kayak gini kan, udah masuk. Terus habis itu kita see this example stand alone. Udah, nanti muncul kayak gini, kita klik kanan, kita masuk ke inspect. Ini bagian inspect, kita klik. Nanti muncul kayak gini. Nah, kan munculnya seperti ini udah. Habis itu kita klik kanan, bebas di mana aja. Nah, habis itu edit as HTML ini. Nah, udah muncul kayak gini kan. Nah, kita scroll sampai bawah. Nah, ini nanti kita copy paste bagian yang ini. Nah, yang ini kita kopas situ sampai ke paling bawah tadi yang sebelum script. Nah, ini. Oke, copy. Nah, jika udah, terus kita masuk lagi ke aplikasi VS Code. Nah, kita masukin ini tadi. Tadi kan dimasukin ke bagian head ini. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, bagian yang set bound ini sebelum script. Nah, kita enter aja, masukin datanya, terus kita paste. Nah, ini kita benerin ya susunannya. Jadi ini kita tap aja, pokoknya sampai sesuai baris scriptnya ini. Nah, udah kayak gini. Ini kalian kalau mau rapiin lagi juga bisa ya, ini di updatein atau apa gitu juga bisa. Nah, kita masukkan titik koordinatnya menggunakan ini. Coba kita point titik tengah sini misalnya. Di sini aja. Jangan sini aja deh. Oke, misalnya. Misalnya di sini. Nah, ini masuk titik koordinatnya. Nah, kita masukkan yang ini. Oke, ini catat manual ya.
Ini misalnya tadi min 0, kita komanya pakai titik, jadi titik 7 1 4 0 9 3. Terus kita koma spasi 110 titik 0 6 4 4 5 1. Nah udah, dan ini seterusnya. Nanti circle ini juga nanti kita masukin dengan koordinatnya sesuai lokasinya, kita pengen di mana. Misalnya circle-nya kita ubah jadi di sini. Misalnya di sini. Nah ini kita juga catat di sini. Min 1 titik 160 166 titik 22 08. Udah. Nanti ini warnanya bisa diganti. Ini misalnya warnanya mau merah atau mana apa, nanti tinggal diganti aja. Ini fill colornya, kodenya juga di itu. Nah ini radiusnya kayak gitu, nanti radiusnya bisa diubah sesuai keinginan juga. Nah ini yang terakhir tuh ada polygon. Nah polygon ini juga nanti diganti sesuai eh, sesuai yang kalian inginkan. Misalnya aku tarik di sini, dimasukin dulu titik yang pertama, 25 4 75 9 5. Nah dan ini seterusnya ya. Nah di sini juga nih. Nah kita ubah juga nih. Nah nanti udah dimasukkan data koordinatnya dari titik lokasi-lokasi yang ingin di plotting pada tampilan peta seperti ini. Nah jangan lupa nanti untuk titik koma dan koma-koma di sini dipastikan udah sesuai, dan ini juga saling menutup, seperti kurangnya juga ini menutup, agar dapat eh, melancarkan proses kali ini seperti itu. Nah jika kayak gitu, ini langsung aja di Ctrl S, terus kita kembali lagi ke halamannya ini, kita refresh. Nah nanti muncul seperti ini. Nah ini ada tulisannya I am a stand whole pop up kayak gitu. Nah ini tadi, nah ini yang tadi yang bagian apa tadi namanya, markernya. Habis itu ini yang bagian areanya, dan ini yang bagian circle-nya. Nih. Ini nanti kalau misalnya bisa dibesarin lagi di bagian ini radiusnya circle. Misalnya kita buat aja jadi 1500 ya. Nah ini jangan lupa di Ctrl S lagi. Aduh, kita zoom aja. Seperti itu kita refresh. Nah dia menjadi lebih besar. Nanti kalau kurang besar nanti bisa dibesarin lagi seperti itu. Oke, itu presentasi dari saya. Terima kasih sudah memberikan beberapa perhatiannya dan sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.